Rizmon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rizmon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Update terbaru terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang dituding oleh mereka, diantaranya adalah Roy Suryo CS. Hari ini ada hal yang terbaru sahabat ya, dimana kita tahu bahwa salah seorang teman Roy Suryo, yaitu namanya Rizmon Sianipar, yang juga ikut menuding ijazah Pak Jokowi dan bahkan termasuk skripsinya dinilai palsu, ternyata berbalik sahabat. Hari ini ada seorang peneliti Jepang yang kemudian membongkar ternyata Rizmon Sianipar juga ini disinyalir atau diduga ijazahnya palsu. Coba kita simak dulu bagaimana beritanya yang sudah beredar viral ini. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rizmon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rizmon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rizmon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rizmon Sianipar. Tribuners, dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rizmon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rizmon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rizmon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rizmon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners, soal paper yang pernah dituliskan Rizmon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rizmon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rizmon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rizmon Sianipar di sebuah universitas di Jepang ini. Nah, inilah sahabat, luar biasa ya, dimana seorang yang menuduh ternyata dia juga bukan orang bersih. Dan boleh jadi apa yang dilakukan oleh Rizmon Sianipar ini akan berbalik ke dirinya. Sebab peneliti ini dengan gamblang membeberkan berdasarkan berita yang sudah sangat viral bahwa ijazahnya sama sekali 99% itu tidak asli alias palsu. Oleh karenanya ke depan ini saya yakin bola betul-betul akan berbalik ke mereka semua. Mereka semua ini akan menjadi pesakitan. Mereka semua ini saya punya keyakinan akan mengalami degradasi mental ya, karena sebentar lagi akan
pakaikan rompi orange menghadap keluar dari jeruji besi. Ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kita berharap sekali lagi penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri bisa cepat dan ditingkatkan naik menjadi penyidikan, dan pada akhirnya akan masuk di persidangan dan diputuskan mereka semua ini dengan undang-undang IT. Jadi pelanggarannya memang sungguh berat, ancamannya 6 tahun sahabat. Nah tentu ini semakin membuka mata kita ya, bahwa ke depan semua orang saya kira harus semakin berhati-hati berbicara di media sosial yang tanpa didasari dengan bukti. Ya hati-hati, apalagi kalau jelas-jelas itu hanya didasarkan pada kebencian semata tanpa ada data dan fakta. Nah inilah yang terjadi pada Rismon Sianipar. Bahkan sekali lagi ijazahnya disinyalir justru palsu, jadi senjata makan tuang. Jadi seperti istilahnya dalam peribahasa, menepuk air di dulang terpercik ke mukanya sendiri. Saya kira demikian sahabat. Wallahumma biqillah wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.